Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa. Hari ini kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Percayalah di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Mari kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, semua karena kebaikan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Kami lewati semuanya bersama-Mu. Di dalam-Mu kami kuat, di dalam-Mu kami bisa, di dalam-Mu kami kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong kami indah pada waktunya, memberi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi kami. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan,
di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Biarlah setiap kami diberkati dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada hari ini lewat menara doa ini saya mau menyampaikan firman Allah. Jadilah pasangan yang saling setia dan saling membangun. Di dalam khotbah yang lalu, bagaimana saya menerangkan merawat pernikahan itu kuncinya adalah salah satu saling mengampuni. Karena dalam pernikahan itu ada banyak persoalan, ada banyak kesalahan. Dalam Yakobus 3:2 dikatakan kita sudah jatuh dalam banyak dosa. Dengan banyak dosa dan banyak kesalahan, kita diampuni Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, kita pun belajar melepaskan pengampunan kepada pasangan kita. Melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu, merawat pernikahan paling utama itu adalah saling mengampuni. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada mertua yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Sehingga kita berpotensi berbuat salah, berpotensi berbuat jatuh, gagal, silap, dosa, berbuat dosa. Selagi orang itu masih mau minta ampun sama Tuhan, orang itu diampuni Tuhan. Dan kalau ada pasanganmu yang berbuat salah, apapun jenis kesalahannya, ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Demikian kita, orang percaya, mengampuni pasangan kita sebagaimana kita diampuni Tuhan. Mengampuni itu adalah keputusan kita. Mengampuni itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi mengampuni itu bukan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, saudara cukup berkata, saya lepaskan pengampunan. Coba sama-sama ucapkan, saya melepaskan pengampunan. 1, 2 ya. Saya melepaskan pengampunan. Sekali lagi 1, 2 ya. Saya melepaskan pengampunan. Ketika ibu dan bapak mengatakan saya melepaskan pengampunan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberi kekuatan sehingga ibu mampu mengampuni. Dan Roh Kudus akan menghibur, menguatkan. Dan terlebih menyembuhkan luka-luka hatimu. Oleh karena itu ibu dan bapak saudara, siapapun yang menyakitimu, lepaskan pengampunan. Tulis di dalam kolom-kolom di Facebook atau mungkin di YouTube, dimanapun saudara mendengarkan sosial media ini, tuliskan kata saya melepaskan pengampunan. Itu ucapan sangat powerful. Sering-sering mengucapkan itu ketika engkau mengingat kesalahan pasanganmu. Ketika engkau mengingat kesalahannya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tahun yang lalu, bulan yang lalu. Iblis ini kan paling suka mengungkit-ungkit kesalahan orang masa lalu. Sehingga kita mau marah kembali. Tapi kalau kita katakan saya sudah melepaskan pengampunan, iblis itu akan lari. Ya, memang tidak mudah kalau apalagi kalau sudah di KDRT, diselingkuhi, dikhianati. Kadang-kadang iblis itu membuat memori-memori itu bisa terulang-ulang dengan apa yang terjadi yang lalu.
Nah kalau iblis mengingatkan itu kepadamu, saya hanya katakan, ucapkanlah kata, saya sudah melepaskan pengampunan. Sehingga memori yang ditayang ulang oleh iblis itu tidak berkuasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya ajak dalam merawat pernikahan, pertama itu saling mengampuni, yang kedua itu saling menghormati. Saling menghormati itu salah satu adalah tidak mempermalukan pasangan di depan teman-temannya, di depan orang lain. Tidak membentak, tidak kasar. Ada pasangan, ada istri yang mempermalukan suaminya di depan teman-temannya. Ada suami juga mempermalukan istri di depan teman-temannya. Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar saling menghormati. Ada lagi juga istri memarahi suami di depan anak-anaknya. Ini tindakan tidak menghormati suami. Dan Tuhan pasti sangat sedih melihat tindakan ini. Dan ibu bertanggung jawab apa yang ibu lakukan, membentak suami di depan anak-anak. Sesalah apapun suamimu, jangan bentak suamimu. Tetap koreksi, tetap evaluasi kesalahannya, tapi jangan bentak. Jangan permalukan, apalagi menyebut kata-kata binatang, kata-kata kau, kata-kata kasar. Ingat, pernikahanmu ibu akan dicontoh anak-anakmu. Kalau ibu-ibu kasar sama suamimu, lihat putrimu akan melakukan persis seperti yang ibu lakukan. Oleh karena itu bertobatlah selagi masih ada kesempatan, anakmu belum menikah atau sudah menikah, kecarlah, perbaikilah yang salah. Karena tayangan pernikahan orang tua akan dibawa anak-anak 80%. Demikian juga suami yang membentak istrinya di depan anak-anak. Maka suami itu tidak menghormati istrinya, mempermalukan istrinya, merendahkan istrinya. Dan lihat, anak laki-lakimu persis sepertimu akan membentak istrinya di depan anak-anaknya. Hidup ini adalah tabur tuai. Video pernikahan yang ditunjukkan ayah ibu, video itu yang ditayangkan anak-anak 80%. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita berjuang mengejar ketertinggalan video-video pernikahan kita yang dulu, yang salah, tayangan-tayangan buruk, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Marilah kita berhenti bertengkar, matikan egoismu, matikan. Satu aja mati egoisnya, kalau suami mati egois tidak ada lagi pertengkaran. Kalau istri mati egois tidak ada lagi pertengkaran. Apalagi dua-duanya mati egoisnya, betapa surga rumah itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Oleh karena itu belajarlah matikan egoisku Tuhan. Sama-sama katakan matikan egoisku Tuhan. Satu dua ya, matikan egoisku Tuhan. Orang yang bertengkar itu jelas orang egois. Yang kedua, orang yang bertengkar itu adalah orang yang sombong. Orang yang rendah hati akan mengalah. Orang yang rendah hati itu akan bisa tegas tapi tidak penting dia harus membentak orang. Saudara, mari kita memiliki sifat saling menghormati pasangan lewat menghargai pasangan kita. Pasangan kita pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Nah, dalam episode ini saya memberikan tema jadilah pasangan yang setia, jadilah pasangan yang membangun. Di dalam Maleakhi 2 ayat 14, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman persekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah kalau kita lihat dalam slide ini, Maleakhi 2 ayat 14 jelas menerangkan kepada kita. Dikatakan adalah jadilah pasangan yang setia. Tuhan tahu bahwa kita tidak setia kepada pasangan kita. Tuhan tahu dan pasanganmu juga tahu. Jadi yang saya maksudkan adalah ketika seseorang tidak setia. Artinya ketika seorang suami udah mulai selingkuh dengan wanita lain, dengan istri orang lain, dengan anak gadis orang lain. Maka di waktu itu selain Tuhan yang tahu, istrimu juga diberikan Tuhan pengetahuan itu.
Kenapa? Karena suami istri tidak lagi dua, tetapi dalam kitab Matius 19 ayat 5 dan 6, mereka adalah menjadi satu daging, satu perasaan, satu pikiran. Sehingga ketika suami berselingkuh dengan wanita lain, maka istri diberikan Tuhan perasaan gelisah. Khususnya ini istri yang peka dengan suara Tuhan. Istri yang dekat dengan Tuhan. Istri yang setia lah saya katakan. Dia diberikan Tuhan alarm bahwa pasanganmu sudah mulai tidak setia. Sudah mulai ada aroma perselingkuhan. Demikian juga istri. Ketika seorang istri yang berselingkuh, suami juga diberi Tuhan perasaan itu. Dia akan bisa tahu, walaupun belum ada barang bukti, belum melihat langsung di hotel atau di mobil, atau di kafe atau di tempat diskotik, suamimu itu bisa tahu. Kenapa? Karena Alkitab bilang mereka tidak lagi dua tapi menjadi satu daging. Ada signal, ada perasaan, ada antena khusus yang diberikan Tuhan kepada pasutri, pasangan suami istri, untuk saling mengetahui keadaan pasangannya. Mungkinkah orang bilang itu seperti namanya firasat, insting? Saudara yang saya kasihi, oleh karena itu, jadilah pasangan yang setia kepada pasanganmu sampai kematian memisahkan. Di zaman sekarang ini kita mudah melihat orang ada gaya atau ada sifat ciri-ciri orang yang mulai berselingkuh. Jelas dengan gadgetnya, dengan HP-nya mulai pakai password, dan passwordnya tidak diketahui oleh pasangannya. Kemudian kemanapun dia pergi selalu dia bawa HP ini. HP-nya akan dibawa ke kamar mandi, dibawa ke kerjaan, bahkan ada yang 2 HP. HP yang satu diizinkan baca istri, HP yang satu lagi sangat pribadi diletakkan di tempat yang tersembunyi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau ada orang punya kemauan berselingkuh, akan ada caranya untuk dia berselingkuh. Dan yang lebih menyedihkan itu adalah istri ternyata sudah meningkat jumlah berselingkuh. Bahkan istri itu lebih rapi menyusun perselingkuhan dibandingkan suami. Cewek-cewek juga yang lagi pacaran lebih rapi menyimpan perselingkuhannya dibandingkan cowoknya. Kenapa? Karena terbiasa seorang cewek itu atau seorang istri itu menyusun baju dengan rapi, menyusun keuangan dengan rapi, membersihkan rumah dengan rapi, menyusun piring dengan rapi, sehingga menyusun selingkuhannya pun rapi. Tapi serapi-rapinya ibu menyimpan perselingkuhan, suamimu pasti akan tahu. Itu tinggal nunggu waktu. Di waktu yang sama ibu berselingkuh, di waktu yang sama perasaan suamimu gelisah. Di waktu yang sama suami berselingkuh, di waktu yang sama istrimu gelisah. Saudara, saya ajak, jadilah model setia bagi pasanganmu. Supaya anak-anakmu punya model, punya role model, punya teladan, punya contoh yang baik dalam pernikahan. Salah satu banyaknya rusaknya pernikahan karena anak-anak miskin role model, miskin teladan ayah dan ibu yang benar, miskin teladan pernikahan. Tidak banyak ayah ibu yang mewariskan pernikahan yang sehat kepada anak-anaknya. Tidak banyak ayah ibu yang berani berkata contoh pernikahan kami, teladan pernikahan kami. Saya secara pribadi berani bilang sama anak-anak saya, contoh teladan papa mencintai mama. Bagaimana aku memperlakukan dia, bagaimana aku mengasihi dia, mengayomi dia, melindungi dia. Saya tidak sempurna, tapi paling tidak menujulah kepada kesempurnaan itu setiap kita. Apalagi kalau kita sudah berumur 50-an, mau 60-an, 60-an, mau ke 70-an. Apalagi yang kita wariskan kalau bukan teladan. Teladan hidup adalah pengaruh yang terbaik.
Di sana sini kita lihat perselingkuhan marak. Dunia artis jangan tanya lagi. Saudara lihat di gereja pun ada perselingkuhan. Dalam dunia pelayanan ada. Kita harus mengakui adanya pendeta yang berselingkuh. Adanya pemain musik yang berselingkuh. Adanya pemuji penyembah, pelayan, diaken. Kita harus jujur mengakui bahwa perselingkuhan itu sudah menembus dan masuk ke dalam lini gereja. Tidak ada yang kebal. Kecuali orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kecuali orang yang sungguh-sungguh berkata, jauhkanlah kami dari pencobaan. Saudara, semua kita ini rentan dengan perselingkuhan. Jangan terlalu terburu-buru berkata, oh aku tidak, oh aku tidak. Jangan, lebih bagus waspada. Jangan terlalu terburu-buru bilang, oh aku enggak, aku akan setia. Lebih bagus waspada. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan. Jadi istri, ibu jangan curhat dengan suami orang lain. Jangan curhat dengan pemuda lain. Ibu-ibu juga banyak jatuh dengan berondong. Ibu-ibu juga banyak jatuh dengan pemuda yang berakibat perselingkuhan. Jangan beri kesempatan. Demikian juga Bapak. Jangan coba-coba bercanda-canda berlebih-lebihan dengan anak gadis. Kemudian japri-japrian. Kemudian makan berdua. Memuji-muji seorang anak gadis atau ibu-ibu yang lain, janda-janda lain. Bapak awal-awalnya mungkin memuji seperti 1, 2, 3 kali biasa. Tapi ibu itu menikmati pujian itu, apalagi suaminya gak pernah memuji dia. Maka dia akan senang dengan pujian Bapak. Guyon-guyon Bapak, canda-canda Bapak, japri-japrian. Mulai rahasia, mulai ada password yang gak diketahui oleh pasangan resmi. Mulai kasih kado ulang tahun, mulai janjian nonton, makan, pergi keluar kota, sehotel, sekamar, berselingkuh, berzina. Saudara, saya mau katakan dosa perzinahan itu dalam kitab 1 Korintus adalah dosa yang mengikat dalam diri seseorang. Makanya lihat, orang yang berselingkuh itu payah lepas. Orang yang berselingkuh itu lihat, payah lepas. Kenapa? Dia mengikat dalam dirinya. Beda dengan dosa lain, betul berbohong, membunuh, itu dosa semua. Tapi dosa perzinahan ada dalam diri orang itu. Mengikat diri orang itu. Ketika seseorang jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, lihat orang itu akan terkenang-kenang, teringat-ingat, dan selalu ingin ketemu, berjuang. Kenapa? Dosa itu mengikat. Seperti merokok itu kan adiktif, mengikat. Demikian dosa perzinahan. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan gunakan gadgetmu, pakai chat-chat yang untuk kenalan dengan orang-orang di dalam sosial mediamu. Kemudian akibatnya di situ awalnya berkenalan, berjumpa, janjian, nonton, keluar kota, sehotel, sekamar. Saya katakan jauhkan dirimu dari pencobaan. Saya pendeta pun punya potensi untuk berselingkuh kalau tidak menjauhi pencobaan. Makanya Yusuf itu menang karena Yusuf lari dari pencobaan. Ketika istri Potifar menggoda dia untuk bersetubuh, tapi Yusuf dia lari. Siapapun, pengerja gereja, pelayan gereja, pendeta, pengkhotbah terkenal sekalipun, kalau tidak lari dari pencobaan, dia pasti jatuh. Makanya ingat doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara mendengarkan ini sedang berselingkuh, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan teruskan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Di hadapan Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita.
Lihat Bapak, kenapa usahamu tidak berhasil? Salah satu engkau menyakiti istrimu. Salah satu mungkin dosanya menyakiti istri adalah pengkhianatan. Seperti kata kitab Maleakhi ini, jangan berkhianat. Setialah dengan istri masa mudamu. Setialah dengan istri yang pertamamu. Ingat, kekristenan itu sangat kuat menekankan setia dengan istri pertamamu, istri masa mudamu. Dan setialah sampai maut atau kematian yang memisahkan. Pertengkaran pasti akan ada dalam rumah tangga. Tapi tetaplah komitmenmu, ingat janji nikah kudusmu. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, pendeta, orang tua. Bahwa engkau akan menikahi istrimu. Engkau akan menikahi suamimu dalam suka dan duka. Sampai kematian memisahkan. Ini penting ditanamkan dalam hati setiap orang yang mau menikah. Saya berdoa, Bapak Ibu pasangan yang setia. Kalau dulu pernah tidak setia, sudahlah, tinggalkan itu. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru telah datang. Yang baru artinya hidup Yesus dalam dirimu. Hidup lamamu, hidup dagingmu, hawa nafsumu telah berlalu. Biarlah hidup Kristus yang ada dalammu. Karena sebab engkau ciptaan baru. Yang kedua, jadilah pasangan yang saling membangun. Kalau kita lihat dalam slide ini, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangunlah. Saudara, tidak ada suami yang kuat terus, tidak ada istri yang kuat terus. Tuhan Yesus menjadikan laki-laki dan perempuan itu penuh dengan perbedaan. Perbedaan itu dijadikan Tuhan untuk saling melengkapi, saling membangun. Makanya dalam pernikahan itu kita bukan mencari pasangan yang cocok, tapi mencocokkan diri ke pasangan. Bukan mencari pasangan yang tepat, tetapi menjadi pribadi yang tepat kepada pasangan. Ini penting garis bawahi. Sampai kapanpun saudara akan melihat ada perbedaan suami istri. Namanya pun sudah berbeda. Menikah dengan pasangan yang berbeda, laki dengan perempuan. Segudang perbedaan itu. Tapi jadikanlah perbedaan itu untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menopang. Ingatlah, istrimu satu waktu bisa lemah. Kehadiran suami itu sangat penting menguatkan. Bagi istri gak terlalu sulit sebenarnya untuk dikuatkan. Karena saya beristri, saya mengalaminya. Istri hanya butuh kita ada, kita hadir ketika dia dalam kesulitan, dalam drop emosinya, atau emosi tidak stabil, keadaan pekerjaan, sakit penyakit yang dialami dia, situasi hidup yang berat. Suami hadir di dalam hidupnya, mendampingi dia. Bukan karena uang kita banyak, tapi ketika kita pegang tangannya aja, dia udah gitu merasa ada kekuatan. Kita peluk dengan kasih, dia merasa nyaman, aman. Kadang dia mau cerita 1000 cerita tentang peristiwa hidupnya. Telinga kita berikan. Suami yang baik itu adalah suami yang menyediakan telinganya untuk istrinya curhat. Jadi istrinya mencapaikan curahan isi hatinya. Ada banyak hal yang disimpan oleh seorang istri. Emosi negatifnya kadang-kadang menumpuk. Ceritanya terlalu banyak. Peristiwa-peristiwa yang dialami dia banyak disimpannya. Dengan dia menceritakannya kepada pasangan. 50% dia lega. 50% dia lega. Apalagi suami peluk dia, doakan dia, support dia. Hadirlah kepada istrimu saat istrimu membutuhkan. Demikian juga istri.
Hadirlah kepada suamimu saat suamimu mungkin di PHK dari pekerjaan. Atau dimutasi di tempat yang tidak dia sukai. Atau ada orang yang tidak senang kepada dia dalam pekerjaan. Kehadiran istri mensupport suami. Suami bisa bercerita, istri membuat teh manis, membuat makanan, sehingga suami merasakan ada satu kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Selain dari Tuhan, dari pasangan. Pasangan itu menjadi sumber kekuatan juga. Betul, Tuhan Yesus sumbernya. Tapi pasangan kita dipakai Tuhan mengalirkan energi positif kepada pasangan. Sehingga pasanganmu ketika down, ketika lemah, engkau ada menjadi mencas, menyalakan energinya, membangun dia, menguatkan dia. Pesanku sama Bapak Ibu, jadilah pembangun bagi keluargamu. Bapak, saya punya prinsip, saya menjadi pembangun bagi istri dan bagi anak-anakku. Berkali-kali kadang istriku lagi drop karena banyak hal. Saya ada menopang dia. Anak-anakku juga lagi drop, saya ada untuk menopang dia. Ada kalanya saya drop, istriku menopang saya. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah drop. Cerita hidup ini kadang pahit, kegagalan. Ada peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang tidak enak, membuat kita kadang-kadang lemah. Ekspektasi kita tidak tercapai, target-target kita tidak tercapai. Sehingga kita kadang-kadang kecewa dan drop. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita datang kepada pasangan yang setia, dia memberikan support, menjadi kekuatan. Kekuatan, itulah yang dipakai Tuhan. Pasanganmu, saya berdoa, jadilah ibu pembangun bagi suami. Jadilah suami pembangun bagi anak, bagi istri. Jadilah ayah ibu pembangun bagi anak-anak. Dan jadilah anak-anak pembangun bagi orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah lewat menara doa ini setiap orang yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Khususnya buat pasangan, pernikahan dan keluarga yang kurang terawat. Biarlah mereka menjadi pasangan yang saling setia. Pasangan yang saling membangun. Jadikanlah firman ini menjadi pondasi hidup kami. Kalau di antara kami ada mendengarkan tayangan ini, mereka dalam situasi berselingkuh mungkin saat ini, hamba-Mu berdoa, lewat tayangan yang mereka saksikan, mereka tinggalkan perselingkuhan. Mereka kembali kepada pasangan semula, mereka kembali kepada kebenaran, mereka kembali kepada keluarga mereka. Sehingga mereka membangun kembali keluarga yang runtuh menjadi keluarga yang utuh. Di dalam Tuhan Yesus berkatilah Pak Sutri dimanapun berada. Berkatilah ke keluarga-keluarga, pemulihan-pemulihan yang dari Allah mengalirlah kepada setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, kalau diberkati dengan tayangan ini, saya berdoa saudara dipakai Tuhan lewat gadget saudara, share-lah sebanyak-banyaknya kepada grup-grup WA saudara, kepada keluarga, khususnya kepada pasangan-pasangan Pak Sutri yang lagi stagnasi, lagi persoalan, lagi drop, lagi down. Bagikanlah, share-lah. Pasti saudara diberkati Tuhan karena saudara terlibat dalam pembagian firman Allah. Silakan chat saya di 0811 63 7347. Bagi yang membutuhkan ayat-ayat firman Tuhan saya bagikan setiap hari. Dan bagi saudara yang membutuhkan doa, saya doakan. Hubungi saya lewat chat aja dulu karena waktu yang sangat padat schedule saya. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di lain waktu. Shalom.